Gaya main MU yang gak jelas jadi alasan utama Erik ten Hag tak dipertahankan. Kabar pemecatan dari Erik ten Hag mungkin tidak begitu mengejutkan bagi Gary Neville. Menurutnya, gaya bermain yang tidak jelas menjadi akar permasalahan dari ten Hag di Manchester United dan akhirnya menjadi alasan pemecatannya. Rasanya sulit untuk menonton mereka bermain dan tak ada perubahan dalam 18 bulan terakhir. Ini sama buruknya dengan hasil-hasil yang mereka raih, ujar dari Neville. Bersama ten Hag, MU sering kalah di injury time. Manchester United dulu akrab dengan versi time atau menang lewat gol di menit-menit akhir. Namun di era Erik ten Hag yang terjadi justru sebaliknya. Kekalahan di injury time seperti melawan West Ham United menjadi hal yang kerap terjadi di era Erik ten Hag. BBC melansir statistik terkait hal ini. Ten Hag kalah 27 kali di ajang Liga Inggris selama menangani Manchester United. Dan hampir 25,9% terjadi gol di menit ke-90 atau lebih. Manchester United harus bayar segini usai pecat Erik ten Hag. Manchester United harus membayar gaji Erik ten Hag hingga musim panas tahun 2026 yang nilainya cukup fantastis usai memutuskan memecat sang manajer. Gaji ten Hag sendiri di Manchester United berada di kisaran angka 6,7 juta pound sterling atau sekitar 138 miliar rupiah. Dan dengan kontrak yang tersisa saat ini artinya Dres Devil harus membayar penuh gaji sang manajer sekitar 276 miliar rupiah. Hansi Flick kembali menangkan penghargaan pelatih terbaik. Melanjutkan awal karirnya yang luar biasa sebagai manajer Barcelona, Hansi Flick telah memenangkan penghargaan pelatih terbaik bulan Oktober di La Liga Spanyol. Ini adalah kedua kalinya Hansi Flick menerima penghargaan tersebut. Pelatih asal Jerman itu juga memenangkan penghargaan manajer bulan ini untuk bulan Agustus setelah berhasil mengawali musim dengan cukup baik. Rodri, pemain Manchester City pertama yang raih Ballon d'Or. Gelandang Manchester City yakni Rodri sukses meraih Ballon d'Or 2024. Rodri berhasil mengukir rekor sebagai pemain Manchester City pertama yang meraih gelar tersebut. Awalnya Vini dijagokan bakal memenangkan Ballon d'Or 2024, namun pemain asal Brasil tersebut harus puas berada di posisi kedua Ballon d'Or. Dan Rodri kini resmi jadi pemenang Ballon d'Or 2024. Sang gelandang juga punya catatan yang sangat baik pada musim 2023-2024. Rodri jadi kunci Manchester City meraih gelar Liga Inggris. Rodri juga membawa Spanyol juara di ajang Euro 2024. Juara lagi, Emiliano Martinez pertahankan Yashin Trophy. Emiliano Martinez berhasil mencatat sejarah sebagai kiper pertama yang bisa mempertahankan penghargaan bergengsi Yashin Trophy. Dia diakui sebagai kiper terbaik dunia dalam 2 tahun berturut-turut. Dalam persaingan untuk penghargaan ini, Emiliano Martinez mengalahkan sejumlah nama besar seperti Unai Simon, Mike Maignan, Andre Lunin, dan juga Gianluigi Donnarumma. Lamine Yamal menangkan Copa Trophy. Pemain Barcelona Lamine Yamal menyabet penghargaan Copa Trophy. Yamal menerima penghargaan ini dalam acara Ballon d'Or 2024. Sebelum memenangkan Copa Trophy, Yamal juga meraih penghargaan pemain muda terbaik di Euro 2024. Memenangkan Copa Trophy 2024, Yamal bersaing dengan para pemain muda terbaik lainnya. Di antaranya adalah Pau Cubarsí, Leandro Garnacho, dan juga Arda Güler. Real Madrid boikot Ballon d'Or 2024. Madrid memilih untuk tidak mengirim delegasi mereka ke penganugerahan Ballon d'Or 2024. Muncul dugaan bahwa Madrid melakukan aksi boikot karena Vini Junior tidak akan dinobatkan sebagai pemenangnya. Real Madrid mendapatkan kabar penting tentang Ballon d'Or 2024. Real Madrid diberitahu bahwa pemenang Ballon d'Or 2024 bukan pemain mereka yakni Vini Junior. Menurut laporan dari AS, Real Madrid merasa tidak dihormati oleh UEFA dan juga France Football sebagai penyelenggara Ballon d'Or 2024. Toni Kroos kritik Ballon d'Or. Toni Kroos menegaskan bahwa Ballon d'Or tidak punya tempat di sepak bola setelah Vini Junior memilih untuk tidak hadir dalam acara tersebut. Mantan penggawat dari Real Madrid itu berpendapat bahwa penghargaan tersebut tidak lagi relevan dalam olahraga bergu.
Kembalinya Barcelona ke Camp Nou tertunda. Kembalinya FC Barcelona ke Camp Nou yang awalnya dijadwalkan pada November 2024 kini mengalami penundaan hingga akhir musim karena sejumlah kendala yang menyebabkan peningkatan biaya proyek. Penundaan ini berdampak langsung pada keuangan klub yang sudah beberapa kali mengalami krisis finansial. Barca juga harus menghadapi kerugian pendapatan yang diperkirakan mencapai 1,1 triliun rupiah karena berkurangnya kapasitas stadion sementara dan juga penurunan pendapatan dari tiket karena Camp Nou tak kunjung selesai untuk digunakan. Bintang AC Milan senilai 350 miliar diperebutkan 4 klub Liga Inggris. Fulham dikabarkan berada di antara 4 klub Liga Inggris yang tertarik untuk bisa mendatangkan pemain sayap AC Milan yakni Samuel Chukwueze. Milan saat ini mempertimbangkan untuk bisa melepas sang pemain sayap asal Nigeria tersebut. Hingga saat ini Chukwueze kesulitan untuk mengamankan posisi inti sejak di bawah pelatih Stefano Pioli bahkan Fonseca. Total dari 33 penampilan kompetitifnya pada musim lalu, dia hanya berhasil menjadi starter sepanjang 14 kali dengan kontribusi 3 gol dan juga 3 assist. Real Madrid bersikeras tak datangkan pemain baru. Real Madrid bersikeras tak akan datangkan pemain baru di bursa transfer musim dingin nanti, meskipun mereka baru saja dibantai oleh Barcelona di akhir pekan kemarin. Diungkapkan oleh AS terlepas dari hasil buruk di laga El Clasico, suara-suara yang terdengar dari manajemen Madrid menyebutkan tak akan ada pemain baru yang datang di bulan Januari. Seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya, Presiden Real Madrid yakni Florentino Perez tak yakin dengan ide mendatangkan balap bantuan di musim dingin nanti. Alasannya kurangnya opsi berkualitas di bursa transfer musim dingin. Cristiano Ronaldo batal dapat rekan tim yang baru. Baru-baru ini Al Nassr dikabarkan ingin mendatangkan rekan tim baru untuk Cristiano Ronaldo. Tak tanggung-tanggung, sosok yang diinginkan adalah bek Real Madrid yakni Antonio Rudiger. Belum juga melancarkan penawaran secara resmi, Al Nassr ternyata sudah ditolak mentah-mentah oleh Rudiger. Betelberg menyebutkan bahwa Rudiger tidak tertarik untuk pindah menuju Arab Saudi. Liverpool bidik Murillo untuk perkuat pertahanan. Liverpool tengah mempersiapkan langkah besar di lini belakang dengan menjadikan bek tengah Nottingham Forest yakni Murillo sebagai target utama mereka di bursa transfer musim mendatang. Tim asuhan dari Arne Slot tampaknya sangat serius mempertimbangkan Murillo sebagai sosok yang cukup berkualitas untuk langsung mengisi posisi inti di lini pertahanan Liverpool. Selain Murillo, Liverpool juga mengincar bek Sporting yakni Gonzalo Inacio yang juga turut masuk ke dalam daftar target utama mereka. Real Madrid mulai meragukan Carlo Ancelotti. Kekalahan pada laga El Clasico dilaporkan jadi titik balik karir dari Ancelotti di Real Madrid. Real Madrid disebut mulai mengubah pikiran mereka dan membuka kans untuk bisa mendepak sang pelatih. Carlo Ancelotti yang masih terdekat dengan Real Madrid hingga Juni 2026 atau akhir musim depan. Di awal musim ini Real Madrid tidak punya rencana untuk mengakhiri kontraknya itu lebih cepat. Namun seperti yang dilaporkan oleh Relevo, situasinya kini mulai berbeda. Media asal Spanyol itu menyebut dukungan dan juga kepercayaan pada Ancelotti kini mulai terkikis. Xavi Hernandez tolak tawaran dari Manchester United. Spekulasi mengenai masa depan dari Xavi Hernandez di dunia kepelatihan terus menjadi perbincangan hangat, terutama setelah pemecatan dari Erik ten Hag dari Manchester United. Nama Xavi kini muncul sebagai calon pengganti dalam beberapa pekan terakhir, menyusul tekanan yang meningkat terhadap sang pelatih asal Belanda tersebut. Menurut laporan dari Goal, Xavi tidak berencana untuk mengambil pekerjaan baru hingga musim depan dan memilih untuk melanjutkan tahun istirahatnya setelah meninggalkan Barcelona. Manchester United serius dekati Ruben Amorim. Manchester United tak mau membuang banyak waktu untuk bisa mencari pengganti Erik ten Hag. Setan Merah lagi serius menjajaki kemungkinan untuk bisa mendatangkan Ruben Amorim. MU kini sudah menghubungi pihak klub Portugal Sporting Lisbon untuk mendatangkan Amorim sebagai manajer yang baru. MU dikabarkan siap menebus kontrak Amorim senilai 10 juta euro atau sekitar 167 miliar rupiah. Dikabarkan pembicaraan saat ini diklaim sudah memasuki tahap yang lebih serius. Itu artinya dalam waktu yang dekat ini diperkirakan bakal ada pengumuman resmi Amorim sebagai manajer baru dari Manchester United.
resmi Masilkers masuk ke dalam daftar tim terbaik Eredivisie Belanda pekan ini. Baik timnas Indonesia yakni Masilkers resmi masuk ke dalam daftar tim terbaik Eredivisie Belanda pada pekan ini. Masilkers menjadi salah satu dari 3 bek tengah yang masuk ke dalam daftar ini. Dia bersanding dengan rekannya di FC Twente, yakni Anas Salah dan juga Ivo Pinto. Masilkers dinilai layak masuk ke dalam tim terbaik Eredivisie Belanda pekan ini setelah tampil bagus dalam membantu FC Twente menang telak atas Heracles. Ditolak Bangladesh, Malaysia resmi uji coba dengan Laos. Federasi Sepak Bola Malaysia resmi mengumumkan bahwa timnas Malaysia akan beruji coba melawan India dan juga Laos pada FIFA Matchday di bulan November mendatang. Malaysia sudah sepakat jauh-jauh hari untuk beruji coba melawan India, dan untuk satu lawannya lagi Malaysia menerima beberapa penolakan. Beberapa negara yang menolak antara lain adalah Afghanistan dan juga Bangladesh. Kondisi ini membuat Malaysia kemudian memutuskan untuk beruji coba melawan tetangga Asia yakni Laos.